Jadi buat kita, buat Muslim, Isa, Jesus sama orangnya. Tunggu sebentar. Tahun-tahun pertama Masehi kan? Gue koreksi dulu sebentar ya. Kita Muslim, jangan sebut ini sebagai Injil. Kenapa? Ini memang tulisannya Injil. Taurat, Zabur, Injil. Yang dimaksud oleh Quran bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Buat kita. Sebelum kita membahas tentang apakah Yesus dan Isa orang yang sama, terlebih dahulu kita harus samakan apakah arti kata sama itu. Menurut KBBI, sama artinya serupa, tidak berbeda, dan tidak berlainan. Definisi sama yang pertama adalah serupa. Pertanyaannya, apakah Yesus dan Isa dalam Quran orang yang serupa? Serupa apanya? Mukanya, bentuk badannya, hidungnya, rambutnya, atau apanya? Tentu kita harus melihatnya itu dari keseluruhan kisahnya. Tidak bisa sepotong-sepotong. Apakah kita dapat menyamakan orang yang bernama Jojon adalah dua orang yang sama hanya karena keduanya pernah bersekolah? Apakah kita dapat mengatakan Jojon A dan Jojon B adalah orang yang sama hanya karena suka ngupil? Tentu tidak. Kita harus melihatnya secara utuh. Definisi kata sama yang kedua adalah tidak berbeda. Melanjutkan dari narasi yang pertama, apakah Jojon A dan Jojon B tidak berbeda, tetapi satunya pernah ke Bali, satunya tidak pernah ke Bali? Apakah itu tetap kita sebut sama? Apakah Jojon A tidak berbeda dengan Jojon B, akan tetapi Jojon A tidak memiliki bapak, sementara Jojon B memiliki bapak? Dari rangkaian contoh di atas, menjawab semua Jojon A dan Jojon B berbeda dan berlainan, di mana konsekuensi logisnya tidak bisa dikatakan sama, meskipun memiliki nama yang sama, sama-sama Jojon. Tentu untuk menjawab apakah Yesus dan Isa dalam Al-Quran adalah orang yang sama menurut KBBI, jelas adalah orang yang berbeda. Adapun narasi dari kekristenan atau orang-orang Kristen yang menganggap Yesus dan Isa dalam Al-Quran adalah orang yang sama, itu tidak lain pasti karena memang Isa yang dimaksud dalam Quran hendak berbicara tentang Yesus yang ada di kitab orang Kristen, atau minimal hendak berbicara tentang Yesus yang ada di paham orang Kristen. Apa kata Yesus tentang Isa di dalam Al-Quran? Sebelum menjawab itu, kita harus ketahui dahulu apa kata Yesus tentang kemesiasannya. Banyak hal yang Yesus katakan tentang kemesiasannya. Akan tetapi dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa saja. Di dalam Markus 14 ayat 61, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Jadi jelas, di sini Yesus mengakui dirinya adalah Mesias atau adalah anak dari yang terpuji dan akan turun dalam awan-awan. Oke. Lalu apa kata Yesus tentang Mesias yang lain? Apa kata Yesus tentang Isa dalam Al-Quran? Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Lalu apa kata Al-Quran tentang Al-Masih? Al-Masih itu artinya Mesias. Tapi apakah Al-Masih di dalam Alkitab sama dengan Al-Masih di dalam Al-Quran? Berbeda. Ini di surat ketiga ayat 45. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang dengan kalimat darinya. Namanya Isa Al-Masih. Apa arti Al-Masih di sini? Quran tidak menjelaskan itu, tapi tafsirnya ada, yaitu di tafsir Ibnu Katsir. Jadi menurut pendapat sebagian ulama salaf, ia dinamakan Al-Masih karena banyak melakukan pengembaraan. Satu. Kedua, menurut pendapat yang lainnya, ia dinamakan demikian karena kedua telapak kakinya rata, tidak ada lekukan dan tonjolannya. Ketiga,
Menurut pendapat yang lainnya lagi, ia dinamakan Al-Masih karena apabila ia mengusap seseorang yang mempunyai penyakit, maka dengan seizin Allah orang tersebut sembuh dari penyakit. Al-Masih dalam Al-Quran itu artinya mengusap. Sementara Mesias atau Al-Masih dalam Alkitab itu artinya diurapi. Satunya bentuk aktif mengusap, satunya bentuk pasif diurapi. Bagaimana ini yang sama? Jelas ini ngomong berbeda, dan ini jelas Mesias palsu, Al-Masih palsu. Bukan kata saya, tapi kata Yesus. Yesus sendiri mengatakan itu adalah Mesias palsu, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat dahsyat dan mukjizat-mukjizat juga. Isa Al-Masih kan juga melakukan mukjizat di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana tentang kata Alkitab tentang Mesias palsu itu seperti apa? Yang lain menurut Rasul Paulus di dalam suratnya di Korintus 11 ayat 4, sebab kamu sabar jika ada seorang datang memberitakan, apa kata sini? Yesus yang lain. Loh, kita sekarang ada yang ngomong Yesus yang sama gitu. Alkitab menyebutkan Yesus yang lain kok daripada yang telah kami beritakan. Berarti Yesus yang di luar apa yang diberitakan para rasul itu adalah Yesus yang lain, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Injil yang ada di Al-Quran itu adalah Injil yang lain. Buktinya apa? Injil yang memberitakan yang bukan dikabarkan oleh para rasul. Nah, itulah fungsi murid-murid Yesus. Untuk mengajarkan Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka tentang apa segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu fungsi 12 murid. Di luar dari situ, itu adalah ajaran palsu. Loh, kita sekarang ngomong itu sama. Alkitab kita menyebut itu Yesus yang lain, tapi sekarang ada orang ngomong, oh itu Yesus yang sama, orang yang sama. Orang semacam apa ini? Di Alkitab disebut Yesus yang lain, bahkan disebut Mesias palsu, nabi palsu. Sekarang disebut orang yang sama. How come? Tunggu sebentar. Tahun-tahun pertama Masehi kan? Gue koreksi dulu sebentar ya. Nah, Kita Muslim jangan sebut ini sebagai Injil. kenapa? Ini memang tulisannya Injil. Nah, Kalau gue salah tolong dikoreksi. nah, Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala Yeah. kepada nabi-nabi dan rasulnya Yeah. untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju apa salah? Kitab Injil itu adalah kesaksian para rasul. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itulah kitab Injil. Jadi kesaksian para rasul tentang Yesus, sang firman hidup. Oke. Kitab Injil menurut Al-Quran, menurut orang Islam, itu adalah kitab yang diturunkan, bukan wahyu, kitab. Dari mana ada yang tahu? Dari sini. Surah Maryam ayat 30. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab, bukan memberikan wahyu, kitab. Jadi jangan diubah-ubah. Ya, bahasanya kitab. Injil itu nama kitab, bukan nama wahyu, nama kitab. Nah, apakah Injil itu sendiri berbahasa Arab asli? Tidak. Bukan. Injil itu bukan bahasa asli Arab, tapi bahasa serapan. The Arabic word Injil as found in Islamic text, kata Arab Injil seperti yang ditemukan dalam teks-teks Islam, oke? And now used also by Muslim non-Arab and Arab non-Muslim, yang sekarang juga digunakan Muslim non-Arab dan non-Arab Muslim, is derived from Syrian Aramaic word Awongeleon. It berasal dari kata Aram Syria, dari kata Awongeleon, yang ditemukan dalam Pesita, found in Pesita. Pesita itu, Pak, itu terjemahan dari Old Syrian text yang ada di abad ke-5, yang berasal dari which term derives from the Greek word euangelion. Eu itu baik, angelion itu kabar. Jadi Injil itu serapan dari bahasa Yunani yang diambil dari Old Syrian text, namanya Pesita. Pesita itu sendiri adalah terjemahan dari kitab Injil berbahasa Yunani ke dalam bahasa Syria Aramaik. Bahasa Arabnya kabar gembira itu bukan Injil sampai gundul ketemu gundul. Bahasa Arabnya kabar gembira itu bukan Injil, tapi Al-Bisyarah. Injil itu bukan bahasa Arab asli, itu serapan.